Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Pertandingan pertama antara Brighton versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Brighton dengan skor telak 4-1. Dan pertandingan kedua antara Liverpool versus Leeds yang berakhir untuk kemenangan Leeds dengan skor 1-2. Dengan kekalahan ini berarti untuk sementara Chelsea berada di peringkat nomor 5, sedangkan Liverpool berada di peringkat nomor 9, dan tampaknya bagi Liverpool sudah semakin sulit bagi mereka untuk bersaing di papan atas agar menjadi juara dari English Premier League musim ini, dan bagi Chelsea semakin sulit bagi mereka untuk bisa berada di zona 4 besar karena terlepas dari beberapa pemain mereka yang tidak fit sehingga tidak bisa bermain dalam beberapa pertandingan, sehingga dalam 3 pertandingan terakhir Chelsea tidak bisa meraih kemenangan. Tapi ada masalah lain di Chelsea, yaitu finishing dari para pemain yang masih menjadi persoalan mulai dari era Tuchel dan sekarang memasuki ke era Graham Potter. Dan dengan kekalahan ini juga berarti untuk pertama kalinya Chelsea kalah sejak dilatih oleh Graham Potter. Sebaliknya, ini adalah kemenangan pertama bagi pelatih baru dari Brighton, De Zerbi. Yang menarik justru sebelum pertandingan ini Brighton belum bisa menang dengan pelatih baru mereka. Bahkan cukup banyak kemasukan gol dan sulit mencetak gol. Padahal secara permainan mereka juga impresif. Namun di pertandingan kemarin malam, justru para pemain dari Brighton merajalela di lini pertahanan dari Chelsea, teman-teman. Karena selain mereka bisa total mencetak 4 gol, mereka juga menciptakan begitu banyak peluang emas. Dan tampak jelas ada masalah koordinasi yang tidak rapi di lini pertahanan dari Chelsea yang juga memberikan banyak peluang bagi para pemain Brighton untuk mencetak gol. Selain Thiago Silva yang melakukan beberapa kesalahan yang fatal, saya melihat sosok dari Cucurella juga adalah weak point di lini pertahanan Chelsea. Chalobah bekerja keras, tapi tampaknya dia tidak mendapatkan bala bantuan dari lini tengah untuk bisa membantunya mengawal pergerakan dari para pemain Brighton yang memang mengandalkan counter attack yang cepat, alias quick counter attack. Sedangkan dari Liverpool juga kita melihat ada masalah di lini pertahanan mereka. Selain kesalahan yang dilakukan oleh Joe Gomez sehingga Rodrigo bisa mencetak gol, saya melihat kerjasama antara Van Dijk dan juga Gomez tidak berjalan secara mulus di pertandingan dini hari tadi. Sehingga memungkinkan Leeds beberapa kali melalui counter attack yang mereka rancang menciptakan peluang dan akhirnya mereka bisa mencetak gol sebelum pertandingan berakhir. Dan bagi Liverpool, ini adalah kekalahan kedua secara berturut-turut di English Premier League karena sebelumnya mereka kalah lawan Nottingham Forest. Darwin Núñez, pemain baru yang dibeli, tampaknya masih kesulitan untuk mencetak gol secara konsisten walaupun dia memang sebelumnya ada miss beberapa games karena dia mendapatkan kartu merah lawan Crystal Palace. Saya ingin membahas dulu pertandingan pertama, teman-teman, Brighton versus Chelsea. Saya sangat terkejut dengan kekalahan Chelsea ini karena secara permainan selama ini saya melihat Chelsea bermain sangat rapi, mulai dari lini pertahanan mereka yang solid, lini tengah mereka yang mulai kreatif, dan juga lini depan mereka yang mulai mencetak gol meskipun mereka juga banyak miss chances. Dan dari Brighton memang kita tahu bahwa kesulitan mereka adalah dalam urusan mencetak gol dan juga ketika mereka coba untuk mengantisipasi serangan cepat yang dibangun oleh para pemain tim lawan. Justru terlihat di pertandingan kemarin malam, para pemain Chelsea terlambat untuk bisa mengcover area-area yang terbuka di lini pertahanan mereka. Nah, yang menarik bahwa Potter kembali menurunkan Pulisic dan juga Sterling dan mereka ditempatkan di posisi wingback yang sebetulnya berjalan secara mulus di pertandingan Liga Champions lawan Salzburg. Kenapa? Karena dua center back dari Chelsea itu bisa melakukan high press dengan baik, Cucurella dan juga Chalobah, walaupun mereka beberapa kali kena counter attack dari Salzburg. Tapi di pertandingan kemarin malam saya melihat selain Cucurella yang lemah, Thiago Silva yang tampaknya komunikasinya tidak baik dengan Kepa atau juga dengan dua rekan yang berada di center back, Chalobah juga bekerja sendirian. Jadi memang lini pertahanan dari Chelsea terus-menerus ditekan oleh para pemain Brighton yang selain bermain high press, bermain sangat amat agresif. Beberapa kali juga mereka melakukan pelanggaran ke pemain Chelsea untuk menyulitkan mereka dalam membangun transisi positif yang cepat atau juga untuk bermain secara open mengandalkan serangan mereka yang biasa dibangun dari kedua sektor sayap atau juga dari lini tengah. Dan kita bisa melihat di menit-menit awal itu kan Silva sudah melakukan kesalahan. Itu kesalahan yang sangat fatal, teman-teman, ketika dia melakukan clearance yang justru langsung tertuju ke pemain Brighton, Caicedo, dan Caicedo sudah memberikan bola kepada Trossard, tapi memang Thiago Silva
yang menebus kesalahannya dengan melakukan clearance on the line atau penghalauan bola di atas garis gawang. Tapi setelah itu justru para pemain Brighton mendapatkan kepercayaan diri dan mereka sepertinya paham bahwa mereka harus menekan lini pertahanan dari Chelsea. Caranya seperti apa? Yaitu membypass lini tengah. Jadi mereka lebih banyak mengandalkan direct pass tapi tidak selalu long ball. Jadi direct pass itu bisa juga true pass, teman-teman. Dan sebelum juga gol dari Brighton, hampir saja mereka mencetak gol ketika Estupiñán, pemain mereka syuting tapi bisa dihalau lagi oleh Silva. Tapi kemudian dia salah lagi ketika dia coba untuk memberikan passing tapi tidak akurat dan terarah ke Mitoma. Ini pemain yang baru pertama kali turun sebagai starter loh di Brighton, dan Mitoma bisa memberikan bola ke Trossard. Nah teman-teman perhatikan, Silva ketika sudah kehilangan bola, bukannya dia mengawal pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola, yakni Trossard, tapi dia mendekati Mitoma. Jadi ketika ada dua pemain yang mendekati Mitoma, maka dia melepaskan umpan kepada Trossard yang dengan skill individunya mencari angle sebelum dia melepaskan tendangan dan berhasil menjebol gawang dari Kepa. Dan menurut saya ini bukan salah dari Kepa, karena memang dia sudah terekspos. Jadi memang para pemain yang berada di depan Kepa ini tidak bekerja dengan baik. Dan kemudian Brighton bisa mencetak the second goal. Ini adalah gol bunuh diri. Ya saya pikir sial juga ya Ruben Loftus-Cheek ya. Tampaknya tidak sengaja juga itu. Bola terkena dia sehingga bola menjebol gawangnya sendiri. Kepa juga terlihat sangat sulit untuk bisa menepis bola hasil pantulan dari Ruben Loftus-Cheek. Tapi teman-teman kalau melihat replay dari gol ini, lihat lagi deh. Kenapa Cucurella itu sepertinya mendorong Mason Mount? Justru itu membuat bola terarah ke Ruben Loftus-Cheek. Nah, apakah Cucurella merasa dia masih bermain untuk Brighton? Nah, kita kan nggak tahu juga. Jadi ketika terarah ke Ruben Loftus-Cheek, bola pantulan itu mengarah ke Kepa dan berhasil membuat skor menjadi 2-0. Sebetulnya setelah 2-0 itu bukan berarti Chelsea sudah tamat. Bukan berarti perjuangan dari para pemain Chelsea sudah selesai. Karena mereka justru mendapatkan 2 peluang emas. Nah ini yang menjadi persoalan ketika mendapatkan peluang emas, apalagi dalam posisi tertinggal, seharusnya para pemain mereka bisa mencetak gol. Pertama, Conor Gallagher sudah dekat dengan penjaga gawang dari Brighton, Sanchez, yang memang bermain baik. Di save, kemudian Pulisic dari rebound, masa bisa off target begitu? Sayang sekali. Kemudian Gallagher mendapatkan lagi peluang dari Sterling lagi yang memberikan umpan. Jadi Sterling ini memang tidak mencetak gol, tapi di babak pertama dia bermain cukup baik karena dia berhasil memberikan 2 umpan kunci atau yang kita kenal dengan istilah key passes. Sundulan dari Gallagher masih bisa ditepis oleh Sanchez. Tapi kemudian kita melihat Brighton ini ketika membangun serangan, teman-teman lihat mereka akan memberikan umpan kepada pemain mereka yang sudah mencari open space. Maka itu Caicedo memberikan umpan kepada Estupiñán yang tidak dimonitor sama sekali oleh salah satu pemain Chelsea. Dan ketika dia masuk di dalam kotak penalti, dia crossing dan ternyata terkena Chalobah. Artinya 2 pemain dari Chelsea mencetak gol ke gawangnya sendiri di babak pertama. Tentu secara psikologis itu juga menurunkan mental dari para pemain Chelsea. Karena pemain mereka 2 kali mencetak gol bunuh diri, sedangkan mereka pun sulit mencetak gol ke gawang dari tim lawan. Jadi ketika sudah tertinggal 3-0, jujur saya sudah yakin Chelsea gak akan bisa comeback. Ketika tertinggal 2-0, saya masih melihat ada harapan bagi Chelsea. Tapi ketika sudah 3-0 sudah semakin berat. Nah di babak kedua, akhirnya kita melihat Chelsea bisa cepat mencetak gol ketika Gallagher memberikan umpan kepada Havertz. Havertz sebetulnya bermain baik, tapi dia lebih fokus untuk bisa membagi bola sehingga dia tidak banyak mendapatkan peluang di pertandingan ini. Tapi di babak kedua dia mendapatkan 2 peluang. 1 peluang ini dia heading, dia gol. Tapi sayang peluang kedua tuh dia ada dapet tuh. Di menit ke-80-an kalau nggak salah itu. Umpan dari Ruben Loftus-Cheek, dia sudah free. Tapi sayang, tendangannya itu melayang ke atas, melayang sangat tinggi. Nah kemudian Brighton dari counter attack ya, Enciso pemain pengganti mereka yang shooting dari luar kotak penalti bisa di save oleh Mendy. Mendy masuk karena ternyata Kepa cedera. Jadi bukan karena Kepa performanya tidak baik. Saya baru membaca berita tadi pagi, ternyata Kepa cedera sehingga diganti oleh Mendy. Dan ketika Mendy itu sudah save, nah sangat disayangkan para pemain Chelsea tidak bisa menghalau bola, padahal ada 3 pemain Chelsea. Maka itu Enciso yang kembali mendapatkan bola, kembali shooting, dan ternyata bola rebound ke Pascal Gross yang mencetak gol keempat bagi Brighton. Dan tentu itu membawa kemenangan perdana bagi pelatih baru Brighton dengan skor 4-1. Jadi reuni Potter berakhir secara menyakitkan teman-teman, karena timnya Chelsea yang sekarang dia latih kalah dengan skor telak 4-1. Oke, and now to the second match, Liverpool versus Leeds. Ini pun saya terkejut Leeds bisa menang. Karena Liverpool kan sebetulnya kan kuat di kandang dan Leeds bukanlah tim yang kuat. Tapi ternyata Leeds bisa menang dengan skor 1-2.
Liverpool bisa menurunkan pemain-pemain terbaik mereka. Tapi saya melihat mereka permainannya sama sekali gak rapi. Ada Fabinho juga yang bermain. Di depan ada Nunes, ada Firmino dan juga Salah. Memang kita tahu Diaz cedera ya. Tapi saya melihat kerjasama di antara para pemain dari Liverpool tuh kalah dari para pemain Leeds. Para pemain Leeds tuh pintar banget. Mereka cari momen untuk menyerang ke pertahanan dari Liverpool. Karena Liverpool keluar all out, main di kandang sendiri, high press. Tapi selalu ada masalah ketika mereka menghadapi counter attack dari para pemain tim lawan. Karena jarak antara center back itu terlihat cukup jauh. Jadi para pemain tim lawan itu akan memanfaatkan counter. Sebelumnya nih Liverpool kalah lawan Nottingham Forest loh. Jadi dalam 2 pertandingan terakhir Liverpool kalah di Premier League. Sudah semakin sulit bagi mereka untuk bersaing di papan atas. Ada rumor juga bahwa kemungkinan Klopp akan dipecat, tapi menurut saya itu adalah langkah yang salah. Karena ini masih awal musim, kasih dia bekerja. Minimal sampai pertengahan musim baru mungkin bisa dievaluasi. Ini masih awal dan juga Liverpool lolos dari fase grup Liga Champions. So they don't have a problem in Liga Champions. Tapi masalahnya di Premier League ketika para pemain tidak bisa berkonsentrasi dalam menghadapi counter attack dari para pemain tim lawan. Dan Liverpool punya banyak peluang. Dan saya melihat justru masalah mereka adalah di pemain lain yang berada di lini depan untuk bisa mendukung Salah. Karena Salah juga tidak selalu sekarang mendapatkan banyak peluang. Dan pemain-pemain lain yang mendapatkan peluang justru jarang juga mencetak gol. Seperti Darwin Nunes. Dia mendapatkan 2 peluang di match ini. Apalagi yang ketika dia sudah one on one dengan Melier, penjaga gawang Leeds. Seharusnya itu dia sudah cetak gol ketika mendapatkan umpan dari Salah. So from the flow of the game, nah itu sebenarnya Liverpool sudah bisa mencetak gol kan di detik ke-40 atau 42 tuh. Ketika ada kesalahan di lini pertahanan Leeds, Salah lob bola tapi bisa di-clear. Tapi setelah itu saya kaget Joe Gomez bisa memberikan back pass mungkin tanpa melihat posisi dari Alisson. Ini dia memberikan hadiah kepada Rodrigo, pemain dari Leeds yang dengan mudah bisa mencetak gol di menit-menit awal jalannya pertandingan ini. Tapi kan masih menit-menit awal, tentu Liverpool bisa comeback. Dan saya melihat Trent dan juga Andrew Robertson bekerja sangat keras. Mereka terus maju untuk menciptakan peluang dan juga mencetak gol. Akhirnya, kerjasama mereka membuahkan gol ketika Salah berada di tiang jauh untuk bisa menerima umpan dari Robertson dan membuat skor sementara menjadi 1-1 untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita melihat Trent memberikan bola ke Robertson dari kanan ke kiri, dari kiri diberikan lagi ke kanan dan Salah bisa mencetak gol. Setelah itu Liverpool banyak peluang. Walaupun Leeds mendapatkan 2 peluang lagi dari Harrison dan juga dari Rodrigo yang on target, yang di-save oleh Alisson. Artinya ini sudah ada masalah di Liverpool. Di lini pertahanan dan lini tengah ketika mereka dapat counter attack dari para pemain Leeds. Dan saya kira di babak kedua Liverpool akan lebih rapi. Yes, mereka lebih rapi, tapi dalam menyerang, dalam bertahan enggak. Beberapa kali itu Leeds masih bisa menciptakan peluang dari counter. Nah ini masalah, saya pikir ini yang di lini tengah ini kurang kuat untuk bisa mengantisipasi atau memfilter serangan atau counter attack dari para pemain tim lawan sehingga langsung mengarah ke lini pertahanan Liverpool. Dan ternyata sebelum pertandingan berakhir, Summerville, pemain dari Leeds bisa mencetak gol. Nah perhatikan, gol dari Leeds ini, ada Van Dijk dan juga Gomez, masa mereka gak bisa nutup ruang tembak dari Summerville sehingga dia bisa mencetak gol kemenangan. Jadi kekalahan ini tentu akan menyulitkan Liverpool untuk bersaing di papan atas. Tapi ini masih awal musim teman-teman. Perjalanan masih jauh, jadi masih ada peluang bagi Klopp untuk membenahi timnya. Tapi saya melihat bahwa dia membutuhkan pemain di lini tengah dan juga center back. Pemain di lini tengah dan juga center back untuk membuat permainan Liverpool semakin solid. Jadi kita tunggu saja nanti perjuangan dari 2 tim ini. Memang di pekan ini mereka kalah, tapi bisa jadi nanti di pekan selanjutnya mereka akan bangkit. Chelsea tentu dengan kekalahan ini bisa belajar bahwa mereka punya masalah di lini pertahanan, dan Liverpool dengan kekalahan ini juga bisa belajar bahwa mereka perlu mempertajam finishing dari para pemain di depan karena Liverpool mendapatkan banyak sekali peluang di pertandingan ini teman-teman. Selain juga masalah mereka di lini tengah dan juga lini pertahanan, masalah mereka juga berada di lini depan teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.